alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa taqulul barakah wa bi ilmihi tujadil mawjudat asyurur wasayyi'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumun najrat. Ibadallah, ittaqullah wa sallu ala Mustafa nabiyallah wa sallimu alaihi tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat melewati tahun 2024 Miladiah yang penuh makna dan memasuki tahun baru 2025 dengan segala harapan sembari memohon perlindungan dan keselamatan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sangat istimewa bahwa tahun 2025 ini kita awali dalam bulan Rajab 1446 Hijriah. Secara kebahasaan, Rajab terakhir dari kata tajib yang artinya mengagungkan atau memuliakan. Inilah salah satu dari 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, di mana Tuhan memerintahkan kita semua untuk jangan sekali-kali menzalimi kita di dalam bulan-bulan itu. Tentu saja, di samping 4 bulan yang tadi disebutkan, kita juga mengakui adanya bulan Ramadan yang kedudukannya amat sangat mulia. Kendati pun demikian, Syekh Nawawi Al-Ghattani dalam tafsir Ma'arij Labib yang mengutip sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan pesan agar kita hendaknya tidak menganiaya diri kita sendiri dalam sepanjang 12 bulan dalam 1 tahun demi mencegah diri kita dari menganiaya dan berbuat kerusakan sepanjang usia. Di samping itu, saudara-saudara sekalian, menurut pendapat yang masyhur, dalam bulan Rajab inilah terjadi perjalanan yang menakjubkan, yakni Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada sedikit saja dari waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Isra ayat pertama yang tadi khatib bacakan pada bagian 45. Kemudian lanjut menembus langit, menghadap Allah di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Lantas beliau kembali lagi ke Masjidil Haram. 2 peristiwa supranatural yang kita kenal sebagai Isra dan Mi'raj. Oleh karenanya, mari kita renungkan segelintir hikmah di dalam bulan Rajab yang mudah-mudahan dapat menjadi bekal kita, termasuk diri kami pribadi, dalam menjalani tahun 2025 Miladiah ini dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang pertama, Rajab ialah bulan persiapan, yaitu persiapan menuju bulan Ramadan yang mulia. Sekian banyak ulama berpesan kepada kita bahwa untuk memantapkan bulan Ramadan, maka persiapannya dimulai dari bulan Rajab, karena Rajab adalah bulan
bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Persiapan itu tidak hanya dengan menambah sholat, sedekah, atau membaca Al-Quran, namun juga dengan segala amal soleh yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga orang banyak selama dibenarkan oleh agama. Kalau kita ingin merujuk pada tamu paling agung di dalam bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka salah satu tanda orang yang mendapatkannya adalah cirinya adalah memiliki salam kedamaian, salam hiya hatta matla'il fajr, kesejahteraan dan kedamaian baginya hingga terbit fajar. Maka sudah sepatutnya kita bersiap-siap diri dengan mendapatkan dan menghadirkan kedamaian bagi kita sendiri dan juga orang lain, juga dengan sekalian alam raya ini. Lebih lanjut lagi, seseorang tidaklah disebut gagal menemukan kalau dia sejak awal tidak berusaha untuk mencari dan bersiap-siap. Maka hendaknya kita bersiap dan berikhtiar seawal mungkin untuk menyambut Ramadan dan Lailatul Qadar, sehingga minimal kalaupun kita gagal mendapatkannya, itu memang karena kita sudah berusaha sebaik mungkin dan bersiap seawal mungkin, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran atas segala ikhtiar dan persiapan kita. Demikian pula dengan aneka impian dan harapan kita, sudah selayaknya kita persiapkan dan usahakan sebaik mungkin dari jauh-jauh hari. Yang kedua, kita dapat meresapi aneka pesan dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang menurut pendapat yang paling populer dan masyhur terjadi pada 27 Rajab nanti, terjadi pada tanggal 27 Rajab yang akan kita peringati pada bulan ini. Di antaranya adalah sebagai bentuk pertolongan dan penghiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah maklum dan masyhur di kalangan kita bahwa Isra dan Mi'raj merupakan bentuk pertolongan dan penghiburan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW setelah ditimpa kedukaan dan tantangan yang begitu mendalam, yakni wafatnya istri beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib, dua sosok penting dalam perkembangan dakwah Kanjeng Nabi di Makkah. Di samping itu, dalam beberapa tahun sebelumnya pula, Nabi SAW beserta para sahabat menghadapi boikot ekonomi dan sosial yang begitu menantang dan menghambat kehidupan beliau-beliau pada saat itu. Di dalam kepiluan dan tantangan yang begitu rumit, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menganugerahkan hiburan spiritual yang Dia datangkan. Datangnya pertolongan dan penghiburan ini juga tersirat dalam surah yang mendahului surah Al-Isra, yaitu surah An-Nahl. Para mufasir mengatakan bahwa surah yang lebih dahulu adalah muqaddimah atau pengantar dari surah yang mengikutinya, suatu bentuk keserasian antar ayat dan surah di dalam Al-Quran. Al-Bukhari dalam tafsirnya Nasrul Quran serta Syekh Muhammad Asy-Syarawi menguraikan bahwa dua ayat terakhir surah An-Nahl menegaskan agar Nabi SAW bersabar semata-mata dengan pertolongan Allah. Demikian pula bahwa Allah selalu bersama dan bagaikan membentengi hamba-hamba yang bertakwa dan muhsin. Maka kemudian ayat ini langsung dilanjutkan dengan surah Al-Isra ayat 1 yang menegaskan kemahasucian Allah dari segala kelemahan dan keserupaan dari makhluk, dan maha kuasa Dia yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada sebagian saja dari malam hari diiringi aneka keberkahan
jiwa suprarasional yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Namun demikian, ia bisa dipahami dengan hati dan iman yang mantap. Disinilah pentingnya kita mendahulukan cara berpikir yang baik dan mendudukkan 3 kelompok peristiwa, yakni peristiwa rasional atau yang dapat dijangkau oleh akal manusia, peristiwa irasional yang tidak masuk akal, serta suprarasional atau melampaui kemampuan akal manusia. Akal memang tidak mampu menjangkau sebagian yang diajarkan oleh agama, bahkan lebih banyak yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia, karena memang Tuhan mengatakan bahwa kita hanya diberikan pengetahuan yang amat sedikit, khususnya untuk hal-hal yang bersifat rohaniah. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang roh, maka katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Orang bijak mengatakan, Anda mesti percaya karena Anda tidak tahu dan tidak mampu menjangkaunya dengan akal. Kita tentunya bisa meneladani Sayyidina Abu Bakar yang ketika mendengar kabar Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dengan sekejap mata, dengan waktu yang singkat saja, beliau langsung menjawab, jika semua itu benar ucapannya, maka aku percaya dan beriman. Maka bahkan sesuatu yang lebih jauh dari itu, soal kabar-kabar langit, aku pun juga akan percaya dan beriman. Walaupun demikian, dalam saat yang sama, selayaknya kita terus menajamkan daya akal kita, karena untuk mencapai kesempurnaan iman diperlukan kejernihan serta ketajaman hati dan akal, iman dan ilmu. Inna yakhshallahu min ibadihi ulama. Inna yakhshallahu min ibadihi ulama. Bahwa sesungguhnya salah satu sebutan yang bagi orang-orang yang sempurna imannya, yaitu orang yang khasyah, yaitu mencapai kekaguman tertinggi kepada Tuhan. Ialah para cendekia yang terus berusaha memahami alam raya, baik yang rasional maupun yang suprarasional, dengan membina daya pikir, fisik, dan batin. Lebih lanjut lagi, para mufasir berpendapat bahwa perjalanan istimewa ini yang dimulai dari suatu masjid, kemudian menuju hakikatannya, dan pulang kembali ke masjid, ialah suatu isyarat agar manusia mengawali langkahnya dari masjid, simbol kepatuhan tertinggi kepada Tuhan, dan kembali lagi kepada kepatuhan yang sepenuhnya kepada Allah. Hendaknya kita memulai dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir ialah pentingnya sholat bagi kita semua. Sholat adalah inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat 5 waktu adalah fondasi kedua untuk Islam. Kewajiban yang menjadi pembeda antara seorang muslim dan umat beragama lainnya. Satu-satunya perintah yang diterima langsung di hari baharnya. Satu-satunya rukun Islam yang dikumandangkan dalam setiap azan. Dan itulah amalan pertama yang dihisab pada hari kebangkitan sholat. Sholat sejatinya adalah ibadah yang mudah dilakukan. Sudah masuk di dalam kitab-kitab kabar bahwa semula Tuhan memerintahkan manusia agar sholat wajib 50 waktu sehari. Namun setelah dialog Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa berulang kali, maka akhirnya Allah hanya minta 5 kali dalam sehari. Itu pun kalau ada kunjungan
ibadah yang ringkas namun amat dalam makna dan nilainya. Sholat adalah undangan dari Allah. Alangkah buruknya orang yang diundang tetapi tidak mau datang. Alangkah buruknya orang yang diundang tetapi datang ketika ada maunya saja. Hendaknya kita sholat memenuhi undangan Allah setiap waktunya. Tentu saja sebagai manusia, sholat kita tidak selalu khusyuk dan sempurna, sebagaimana iman kita yang bisa naik dan turun sepanjang waktu. Tetapi yang lebih penting adalah usaha kita agar kualitas sholat kita meningkat dari waktu ke waktu. Sholat pada hakikatnya tidak hanya soal kewajiban, tetapi itu merupakan kebutuhan yang amat mutlak demi mewujudkan manusia yang paripurna. Ia adalah kebutuhan akal pikiran dan jiwa manusia, sebagaimana ia merupakan kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat yang diharapkan oleh manusia seluruhnya. Sholat dibutuhkan oleh pikiran dan akal manusia karena ia merupakan perwujudan dari hubungannya dengan Tuhan dan menggambarkan kesadaran seorang hamba atas Tuhan. Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Manakala seseorang dari kita mendirikan sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat atau bercakap-cakap pribadi dengan Tuhan. Sholat juga menggambarkan tata kerja semesta yang total, yang sepenuhnya diawasi dan dikendalikan oleh kekuatan yang amat dahsyat, yang maha dahsyat lagi maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila demikian, amatlah tepat jika dikatakan bahwa semakin mendalam pengetahuan seseorang akan alam raya ini, maka hendaknya akan semakin tekun dan khusyuk juga seseorang itu dalam melaksanakan sholatnya. Inilah sholat salah satu modal penting untuk membina daya pikir, fisik, dan batin demi kesempurnaan iman dan kekaguman akan Tuhan yang berbeda. Sidang Jumat rahimahumullah, itulah sebagian dari sekelumit hikmah Rajab serta Isra dan Mi'raj bagi kita semua, khususnya dalam mengawali tahun 2025 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dapat terus bersiap dan memperbaiki diri dengan mengajarkan daya pikir, fisik, serta batin kita, dan terus berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah adalah pangkalan tempat bertolak, dan kepada Allah pula pelabuhan tempat bersauh. Kepada Allah pula kita memohon pertolongan, perlindungan, dan kasih sayangnya, termasuk bagi kita yang berada di Indonesia maupun bagi saudara-saudari kita di mancanegara yang masih dilanda kesulitan dan tantangan seperti di Palestina dan wilayah-wilayah lainnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil azim, inna Allah
wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin al mujahidin wal mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil maut